Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sebuah film aksi peperangan yang diangkat dari sejarah nyata, yaitu dari peristiwa mengerikan saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan menurut saya, film ini sangat layak ditonton oleh para penggemar film aksi sejarah peperangan. Di mana secara garis besar, film ini menceritakan tentang sepak terjang pasukan Wehrmacht Jerman bersama negara-negara aliansinya, di antaranya Hungaria, Rumania, serta Italia, yang saat itu memutuskan untuk melancarkan sebuah operasi besar spekulatif ke wilayah timur, tepatnya ke negara Uni Soviet, di mana operasi itu dikenal dengan Operation Blau atau Operasi Biru. Misi ini masih satu rangkaian dengan operasi sebelumnya, yaitu Operasi Barbarossa. Namun kala itu, pasukan Jerman berhasil digagalkan saat mereka berusaha untuk memasuki kota Moskow, yang terjadi pada musim dingin tahun 1941 sampai tahun 1942. Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut ladang minyak Azerbaijan serta Ceknya. Dan film ini menggambarkan tentang titik balik kemunduran serta blunder pihak Jerman selama perang. Saat mereka menyepelekan pertempuran di front timur dalam menghadapi tentara merah Uni Soviet, ketika mereka terjebak dalam kondisi musim dingin ekstrim yang mengakibatkan banyak tentara Jerman merasa depresi, akibat kelaparan serta terkepung oleh jutaan pasukan musuh. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. Film ini berlatar pada bulan Agustus tahun 1942, di mana kala itu Jerman telah melakukan penyelamatan. Jerman telah melakukan pertempuran pada Perang El Alamein yang terjadi di Afrika. Dan 1 bulan kemudian setelah terjadinya peperangan itu, ternyata membuat pihak aliansi Jerman-Italia terlihat mulai mengalami keretakan dan berakhir dengan jalan buntu. Hingga unit pasukan Jerman di Afrika di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel memutuskan untuk kembali pulang ke Eropa dan berlabuh di kota Cervo, Italia untuk bersiap menghadapi pertempuran selanjutnya yang direncanakan mereka semua akan kembali ke Eropa. Jerman kembali dikirim pada pertempuran di front timur untuk menyerang pihak Uni Soviet. Perintah itu membuat momen kebahagiaan cuti mereka seketika berubah menjadi situasi yang menegangkan. Saat mereka mulai dipanggil untuk berkumpul dalam apel siaga dalam rangka persiapan pemberangkatan mereka ke medan perang. Kala itu terlihat seorang sersan bernama Manfred Rollo bersama seorang kopral senior bernama Reiser yang bergegas untuk ikut bergabung dalam formasi barisan itu. Pada acara itu, seorang komandan Jerman menyampaikan pesan dari pemimpin mereka yang sangat mengapresiasi kinerja prajuritnya setelah bertempur di wilayah Afrika. Sehingga beberapa dari mereka termasuk Sersan Rollo dan juga Kopral Reiser diberikan lencana penghargaan atas jasa serta prestasinya di medan tempur. Bataillon stillgestanden! Leutnant von Witzland, zu mir! Meskipun sebetulnya pemberian penghargaan itu adalah momen pembuka saja, karena ternyata inti dari pertemuan itu adalah untuk menugaskan mereka kembali ke medan perang yang rencananya mereka akan dikirim pada pertempuran di front timur melawan Uni Soviet. Maka dalam tugas itu, seorang perwira menengah yang bernama Lieutenant Hans von Witzland kemudian diangkat menjadi pemimpin unit pasukan Sturmtruppen atau yang disebut dengan pasukan pemukul batalion 336 dari Peloton 1 Kompi 2 untuk ditugaskan merebut kota Stalingrad, Uni Soviet yang mana mereka masih berada di bawah komando Jenderal Paulus, sebagai pimpinan Angkatan Darat Jerman ke-6. Los, weiter. Meine Männer, nicht weggehen. Nehmt mich mit. Singkat cerita keesokan harinya, semua tentara Wehrmacht itu dikirim untuk menuju wilayah teritorial Uni Soviet pada pertempuran yang sedang terjadi di front timur. Dengan menggunakan kereta api, mereka berstatus sebagai pasukan bantuan tambahan untuk membantu rekan-rekan mereka yang telah lebih dulu terjun pada pertempuran di kota Stalingrad. Dalam perjalanannya, hampir semua pasukan menghina dan mengolok-olok Lieutenant Hans von Witzland sebagai pemimpin baru mereka yang dianggap sebagai Lieutenant Culun hasil dari nepotisme keluarga yang memang belum pernah mempunyai pengalaman dalam peperangan. Dan berarti,
Misi pertempuran Stalingrad ini adalah tugas pertama bagi Lieutenant Hans dalam karir militernya. Hingga kala itu, semua pasukan mulai merasa pesimis. Bahkan, Sir Sandrolo sempat menantang Lieutenant Hans untuk bertaruh demi membuktikan siapa di antara mereka yang mampu bertahan hidup dalam pertempuran itu. Setelah seharian melakukan perjalanan, kini mereka akhirnya telah sampai di sebuah stasiun strategis bagi pasukan Jerman yang berada di pusat kota Stalingrad. Pada awal kedatangan mereka, para prajurit dari Batalion 336 mulai melihat sebuah kengerian yang terjadi dalam perang ini saat mereka menyaksikan banyaknya tentara Angkatan Darat ke-6 yang sudah menjadi korban dalam pertempuran itu. Hingga seketika rasa cemas serta rasa khawatir mulai terlihat jelas di wajah-wajah para prajurit Jerman, karena mereka belum pernah melihat dampak peperangan melawan musuh dengan hasil separah ini. Kondisi mengerikan itu belum berakhir sampai di sana. Yang mana situasi sebaliknya juga terlihat saat Lieutenant Hans juga melihat para tawanan Soviet yang diperlakukan secara ekstrim oleh pasukan Jerman. Maka dia pun mencoba melaporkan kejadian itu kepada atasannya supaya meminta pihak Jerman bisa lebih manusiawi. Meskipun ternyata atasannya yang bernama Kapten Heller, malah menertawakan laporannya setelah ia mengatakan bahwa semua tindakan itu sudah sesuai perintah 1 hari setelah mereka berada di tempat itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun mulai dikumpulkan. Terlihat seorang pendeta mulai memberikan khutbah untuk bisa mendongkrak semangat serta mental dari setiap prajurit Jerman. Lieutenant Hans yang juga mengikuti acara itu tiba-tiba bertemu dengan atasannya yang bernama Kapten Hermann Maas, yang kini dia menjabat sebagai Komandan Kompi 2 dari unit Storm Pioneer atau Pionir Penyerang ke-336. Di sana dia juga diperkenalkan dengan Sersan Vulgar yang berasal dari Batalion 179, yang mana dia baru saja kembali dari tugasnya di Voronezh di selatan Uni Soviet untuk memberikan support kepada Angkatan Darat ke-6 dalam misinya menguasai kota Stalingrad. Maka beberapa hari kemudian, Lieutenant Hans bersama 400 personil pasukan Jerman mulai diperintahkan untuk melakukan misi pertama mereka, yang mana mereka langsung bergabung dengan kompi yang dipimpin oleh Kapten Hermann Maas, guna melakukan serangkaian strategi serangan di sebuah kawasan pusat industri Soviet, dengan target utama mereka yaitu untuk melumpuhkan basis senapan mesin pasukan Soviet. Dalam misi penyerangan itu, tak jarang para pemimpin Jerman memerintahkan anak buahnya untuk melakukan misi yang sangat mustahil, bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri, demi bisa menyapu bersih senjata-senjata senapan mesin otomatis dari pihak Uni Soviet, yang memang selama ini sangat menyulitkan pergerakan mereka. Hingga atas perjuangan keras yang dilakukan dalam pertempuran itu, pada akhirnya pihak Jerman berhasil menguasai kawasan industri tersebut. Kemudian Lieutenant Hans bersama pasukannya segera bergegas untuk menyisir lokasi bangunan-bangunan pabrik yang berada di sana demi mencari sisa pasukan musuh yang masih bertahan. Dan perlu diakui oleh mereka bahwa situasi penyisiran itu memang sangat mencekam dan menakutkan. Hingga dalam kondisi itu, seorang prajurit bernama Muller tak sengaja menembak rekannya sendiri hingga tewas. Yang mana kejadian itu membuat Muller merasakan trauma yang sangat mendalam. Karena sedikit pun dia tak menyangka bahwa pertempuran di Stalingrad ini akan terjadi semengerikan ini. Setelah pasukan Jerman berhasil menetralisir area pabrik itu, kini mereka baru saja menyadari bahwa pasukan Jerman hanya menyisakan beberapa puluh prajurit saja. Namun mereka tidak dituntut untuk tetap tegar dan semangat. Karena memang pemimpin tertinggi mereka sangat ingin menguasai kota Stalingrad yang dijuluki sebagai kota industri terbesar itu. Karena memang kota Stalingrad merupakan titik strategis yang sangat penting bagi Jerman. Terlebih wilayah itu merupakan jalur utama pengiriman suplai logistik menuju pusat ibu kota Moskow. Zufälligerweise trägt sie den Namen so mache. Ich wollte zur Wolga kommen. Eine Stoßzugsmache.
Meskipun semua pihak mengetahui bahwa ambisi pemimpin Jerman untuk bisa menguasai kota Stalingrad itu tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Bahkan kala itu, jumlah pasukan dari Batalion 336 sudah kian menipis dan mulai terkepung. Karena saat ini basis pertahanan aliansi Jerman yang berada di garis belakang sudah mulai melemah, yang membuat distribusi pasokan logistik ke garis depan semakin terhambat. Hingga kondisi itu menyebabkan pasukan Batalion 336 kini mulai merasa frustasi. Karena kini mereka terisolir di kawasan industri tersebut tanpa adanya bantuan. Ich brauche mir keinen Mut dann saufen. Arschloch. Ja, klang mir einer. Dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan itu, kemudian Letnan Hans berinisiatif untuk melakukan gencatan senjata dengan pasukan garis depan Tentara Merah yang masih bertahan di Stalingrad, yang mana ternyata mereka sama-sama terjebak dan terisolir di puing-puing gedung industri tersebut. Walaupun rencana itu sempat ditentang oleh beberapa pihak karena dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka, yang mewajibkan semua pasukan untuk mengambil bantuan, untuk tetap menyerang dalam kondisi apapun, serta menerapkan strategi perang khas Jerman, yang lebih dikenal dengan sebutan Blitzkrieg, atau penyerangan cepat secara all-out. Halt nur gesagt, wie man es normalerweise macht. Tetapi kala itu, Lieutenant Hans sudah tak mempedulikan lagi tentang aturan yang diterapkan oleh para pemimpin mereka, dengan alasan situasi darurat, serta tentang hajat hidup manusia. Maka dia langsung memerintahkan seorang bawahannya, yang mampu berbahasa Rusia, untuk melakukan negosiasi serta perundingan tentang gencatan senjata, supaya mereka bisa menolong rekan-rekannya, yang saat itu sedang dalam kondisi terluka. Hingga pada akhirnya, pihak Uni Soviet menyepakati tawaran itu, meskipun dengan satu syarat, yaitu pihak pasukan Jerman harus bersedia keluar terlebih dahulu dari tempat persembunyiannya. Pada akhirnya, Lieutenant Hans yang ditemani Kopral Reiser, untuk mewakili semua pasukan Jerman, menyetujui permintaan pihak musuh, demi bisa menolong anak buahnya, yang membutuhkan pertolongan medis. Maka kedua belah pihak segera bergegas secepat mungkin, untuk melakukan evakuasi kepada rekan-rekannya yang terluka. Meskipun peristiwa yang tak terduga terjadi, saat ternyata seorang prajurit Jerman melanggar perjanjian, ketika dia dengan sengaja menembak pasukan Uni Soviet. Hingga kejadian itu, membuat keadaan seketika berubah menjadi kepanikan. Di tengah kekacauan pertempuran itu, pihak pasukan Jerman sempat menyelamatkan seorang bocah, yang merupakan warga sipil Uni Soviet, untuk diselamatkan dari bahaya peperangan. Dari sana pula, Lieutenant Hans melampiaskan kekesalannya pada prajurit Jerman yang melanggar perjanjian gencatan senjata itu. Karena atas tindakan gegabahnya itu, hampir saja membuat mereka semua gugur. Bring ich vors Kriegsgericht. Ja, machen Sie das nur! Kriege Sie das EKK-1, Herr Leutnant. Du Arsch. Wenn's dauert. Setelah menghabiskan waktu di malam itu, pada pagi harinya, prajurit petugas kurir serta pengirim logistik terlihatlah berada di dalam kota, yang berhasil mengantarkan surat serta makanan. Saat itu, ternyata mereka mendapatkan surat dari keluarga mereka masing-masing, termasuk Rollo, yang mendapat surat dari istrinya, yang berisi bahwa ternyata istrinya ingin menceraikan Rollo, dan akan menikah dengan seorang pria Prancis, yang merupakan tawanan perang. Mensch, jetzt schreibt die mir schon wieder, dass... Was passiert daheim? Selber fressen. Du mecker mal nicht dauernd. Tentu saja, surat itu seketika membuat Rollo emosi, dan dengan amarah yang sangat besar, dia mulai melampiaskan kemarahannya itu pada pihak tentara Uni Soviet, sehingga peperangan ini telah mengakibatkan kehidupan serta keluarganya hancur. Hingga di saat yang sama pula, secara tak terduga, tiba-tiba pihak Uni Soviet mulai melakukan serangan dengan cara mengebom tempat perlindungan mereka, yang membuat sebagian prajurit Jerman kembali gugur di tempat itu. Wir müssen da runter, sonst schneiden Sie uns Runter! Verbindung unterbrochen, Herr Leutnant! Atas serangan itu, kemudian Lieutenant Hans bersama dengan beberapa anak buahnya segera mengambil senjata penyembur api, dan mencoba untuk melakukan serangan balik dengan cara keluar dari tempat itu, melalui saluran air bawah tanah. Dan secara mengejutkan,
Di tempat menyeramkan itu, Lieutenant Hans tak sengaja menemukan seorang gadis Uni Soviet yang bernama Irina, yang ternyata dia merupakan salah satu bagian dari Tentara Merah. Untung saja, Irina ternyata sangat fasih dalam berbahasa Jerman, maka dia diminta untuk bisa membawa mereka, serta menunjukkan jalan keluar dari terowongan itu. Namun di tengah perjalanan, ketika mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam terowongan, dengan cerdiknya Irina berusaha melakukan perlawanan, dengan cara mendorong Lieutenant Hans, sampai terjatuh ke dalam kubangan air, dan membuat Irina berhasil melarikan diri. Teriakan itu ternyata berhasil didengar oleh Korporal Reiser, hingga dengan segera dia pun langsung menolong Lieutenant Hans. Meskipun di saat yang sama, mereka mendapati seorang radioman, yang bernama Amigos, yang sedang tergeletak tak berdaya, akibat serangan bom yang membuat kakinya terputus, hingga mereka pun bergegas untuk melakukan evakuasi dari area mencekam itu, supaya Amigos bisa ditangani oleh pihak medis. Perjuangan mereka membawa Amigos, pada akhirnya berhasil membawanya ke sebuah bangunan yang dijadikan area medis. Meskipun di sana, mereka tak dapat menemukan dokter yang bersedia mengobati luka dari sahabatnya tersebut. Hingga dengan nekatnya, Korporal Reiser mulai mengancam salah satu dokter untuk memaksanya mengobati sahabatnya. Walaupun pada akhirnya, Amigos ternyata harus gugur akibat infeksi serta kehabisan banyak darah. Er ist tot. Hilf mir mal. Die ganze Kacke umsonst. Di tengah kejadian menyedihkan itu, tiba-tiba Kapten Heller melakukan tindakan untuk menahan mereka atas tuduhan perilaku yang membahayakan mereka terhadap para dokter. Maka Kapten Heller membawa Hans untuk menghadap seorang jenderal pasukan Wehrmacht yang bernama Walter Heitz, yang merupakan komandan pasukan dari Korps ke-8 Infanteri Jerman. Namun di saat yang sama pula, Kapten Hermann Maas langsung membela mereka dengan menyarankan untuk menggantikan hukuman mereka dengan cara dijadikan pasukan bantuan yang akan dikirim ke kota Marinovka yang berada di wilayah selatan Uni Soviet. Von Witzland? Wollten versucht zu haben, für einen Kameraden mit Waffengewalt. Singkat cerita, beberapa bulan setelah peristiwa itu, pada bulan Desember tahun 1942, diberitakan bahwa saat ini Tentara Angkatan Darat ke-6 Jerman telah berhasil dikepung oleh pasukan Tentara Merah Uni Soviet dalam sebuah operasi besar yang diberi nama dengan Operasi Uranus. Maka di tempat lain, kini unit pasukan yang berada di bawah komando Lieutenant Hans telah bergabung dengan pasukan Batalion Pencari Ranjau di sebuah wilayah terbuka dengan cuaca dingin salju yang sangat ekstrim. Yang manakala itu mereka diperintahkan untuk membersihkan ladang ranjau yang akan digunakan untuk jalur perlintasan pasukan kavaleri Jerman. Tak hanya itu saja, mereka juga mulai diperintahkan untuk bergerak ke garis depan dalam upaya membantu mempertahankan pasukan infanteri Jerman yang kini sedang melakukan pertempuran di kota Marinovka. Dengan diiming-imingi hadiah langsung dari Hitler sebagai pemimpin tertinggi Jerman, mereka dijanjikan akan diberi penghargaan jika bersedia berangkat ke garis depan dan bertempur secara all-out. Hingga dari sanalah, pada akhirnya mereka dipertemukan dengan seorang tentara senior Jerman yang bernama Otto. Ich hab's dir doch schon damals in Brest-Litovsk gesagt. Und in 2 Zügen antreten. Dalam pertempuran itu, semua pasukan kini berada di bawah komando Batalion 336 yang dipimpin langsung oleh Kapten Hermann Maas, di mana mereka diberikan tugas penting untuk menghadang tank-tank kelas medium Uni Soviet yang kini sedang bergerak ke wilayah Stalingrad. Meskipun atas keterbatasan senjata serta personil pasukan Jerman harus memaksa mereka melakukan kamuflase di tengah salju supaya bisa melakukan pertempuran jarak dekat demi bisa menjalankan sebuah strategi nekat, yaitu menempelkan granat ke bagian belakang tank secara diam-diam. Hingga atas strategi itu, pasukan Jerman pada akhirnya berhasil menghancurkan semua tank Soviet yang melintas di jalur itu. Dan kekalahan itu membuat pihak Soviet menderita kerugian besar serta dari peristiwa itu pula, mereka semua dibebaskan dari hukuman dan kembali diangkat menjadi pasukan inti.
Setelah pertempuran berakhir, pasukan yang berada di bawah komando Kapten Hermann Maas kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju kamp-kamp pertahanan Jerman meskipun harus melewati ganasnya cuaca ekstrim bersalju. Di tengah perjalanannya, terlihat para tentara Jerman yang sedang membakar sebuah desa seraya menangkap warga sipil untuk dijadikan tahanan. Dan di tempat itu pula, Lieutenant Hans bersama sisa-sisa pasukan Batalion 336 tiba-tiba diberitahukan bahwa mereka kembali diberikan tugas baru oleh Kapten Heller, yaitu mereka dipaksa menjadi algojo untuk mengeksekusi warga sipil yang mencoba membantu tentara merah Uni Soviet. Dalam momen eksekusi itu, seketika para algojo menghadapi perasaan dilema yang sangat menguras mental serta perasaan mereka. Saat di antara pertahanan itu terlihat seorang bocah yang tempo hari pernah diselamatkan oleh Lieutenant Hans. Maka untuk itu, Lieutenant Hans mencoba untuk memprotes tindakan ini kepada Kapten Heller supaya beliau mengurungkan niatnya. Tapi Kapten Heller yang memang dikenal bengis itu tetap pada pendiriannya dan memaksa mereka untuk tetap mengeksekusinya. Hingga atas perintah itu, mereka pun akhirnya terpaksa mengeksekusi semua warga sipil. Setelah kejadian itu, kini Kopral Reiser, serta Lieutenant Hans, benar-benar telah merasakan penderitaan yang diakibatkan atas peperangan ini. Bahkan mereka kini telah menyadari bahwa diri mereka merupakan penjahat perang yang tak bisa diampuni. Hingga atas situasi itu, mereka memutuskan untuk kabur dari medan perang dan pergi meninggalkan wilayah Uni Soviet untuk pulang ke kampung halamannya walau dengan cara apapun. Tapi dengan tegas, rencana itu ditentang oleh Otto dan sebagian prajurit lainnya yang menyarankan mereka untuk tetap bertahan. Mengingat kala itu, penyakit disentri yang menyerang hampir sebagian pasukan Jerman membuat kondisi mereka semakin melemah. Ditambah lagi cuaca salju dingin yang sangat ekstrim yang sangat mustahil untuk bisa mereka lewati. Ich weiß, es ist verrückt, aber ich kann nicht. Landen am Bahnhof. Meskipun dengan tekad yang bulat serta bisikan jiwa yang terus mengganggu, mereka bertiga tetap memutuskan untuk pergi dari medan perang walaupun harus dicap sebagai pengkhianat. Hingga mereka mulai berjalan dengan lemah menuju ke arah barat demi bisa kembali ke rumah. Dan dalam perjalanannya itu, tak jarang mereka menemukan kem-kem para pengungsi warga sipil Uni Soviet yang juga berusaha mengamankan diri mereka dari kejamnya peperangan ini. Hingga kesempatan itu mereka gunakan untuk menanyakan lokasi sebuah bandara bernama Bandara Pitomnik yang saat ini masih dikuasai oleh pihak Jerman. Dan dengan imbalan sepotong roti, seorang pria akhirnya bersedia memberitahu mereka. Karena ternyata saat itu mereka berinisiatif untuk menyamar sebagai pasien. Dan berpura-pura sakit agar bisa dipulangkan ke negaranya. Потом 5 верст до аэродрома. Hingga akhirnya dengan perjuangan yang sangat melelahkan, pada tanggal 23 Januari tahun 1943, mereka bertiga telah berhasil sampai di lapangan terbang Pitomnik. Meskipun sesampainya di sana, keadaan mulai terlihat semakin memburuk. Saat ternyata, mereka harus berjuang berdesak-desakan dengan para prajurit lain yang juga sama-sama ingin dipulangkan. Yang mana Lieutenant Hans, Reiser, serta GG ternyata tak bisa lagi menaiki pesawat satu-satunya itu karena memang sudah penuh dengan para pejabat serta petinggi militer Jerman yang juga ingin meninggalkan peperangan. Dan pesawat terakhir yang meninggalkan Stalingrad itu tega meninggalkan semua prajuritnya dalam peperangan yang berada di ambang kekalahan. Hingga dengan berat hati, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kem rekan seperjuangannya yang sama-sama sedang berjuang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka mendapati Kapten Hermann Maas yang kini sudah dalam kondisi lemah akibat terserang penyakit radang dingin yang terus menggerogoti kakinya. Tapi tak lama kemudian, mereka tiba-tiba mendengar pesawat Jerman melintas di atas mereka yang mana ternyata pesawat itu berhasil mengirimkan suplai makanan serta medali penghargaan untuk menghormati para pasukan Jerman yang ditinggalkan di medan perang. Walaupun semuanya sama sekali tak menghiraukan medali itu. Karena memang dalam kondisi seperti itu, makanan serta obat akan lebih berharga daripada apapun. Di tengah kebahagiaan itu,
Tiba-tiba Kapten Heller menghampiri mereka dan memutuskan untuk menahan semua prajurit yang berada di tempat itu dengan tuduhan penjarahan logistik perang. Yang mana ternyata Kapten Heller juga mulai merasa depresi dan putus asa karena sama-sama ditinggalkan dalam peperangan. Hingga atas rasa depresinya itu, Kapten Heller tak sengaja menembak GG yang seketika dia tewas tersungkur. Dan atas kejadian itulah yang kini membuat Otto membulatkan niatnya untuk bisa membunuh sang kapten. Walaupun sebetulnya, Heller sempat meminta ampun dengan cara memberitahukan sebuah rahasia tentang tempat persembunyian pribadinya yang dipenuhi dengan makanan serta harta jarahan perang. In meinem Lager. Da gibt's alles. Ja, hier komm heim. Atas informasi itu, singkat cerita mereka pun kini telah berhasil menemukan ruangan rahasia milik Kapten Heller. Di sana mereka mendapati rak-rak lemari yang dipenuhi dengan makanan serta minuman mewah. Bahkan di tempat itu, mereka juga menemukan Irina, yang ternyata selama ini dia telah ditawan dan diikat di tempat tidur untuk dijadikan budak. Melihat hal itu, Lieutenant Hans pun langsung menolong Irina seraya membebaskannya. Karena memang di tempat itu, mereka mendapatkan kedamaian serta makanan yang cukup untuk sekedar bisa bertahan hidup dalam beberapa minggu ke depan. Meskipun seketika situasi berubah menjadi sangat mencekam. Saat Kapten Herman Maas memaksa mereka untuk kembali turun ke medan perang untuk melakukan pertempuran terakhir melawan serangan demi serangan tentara merah Uni Soviet. Yang mana perintah dari atasannya itu ternyata membuat Otto menjadi depresi dan seketika dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah merasa tak sanggup lagi menghadapi peperangan ini. Guter Soldat. Bis ihr versucht habt zu überleben. Keiner fasst sie an! Ihr seid ja alle wahnsinnig. Dari peristiwa itulah, kini mereka semua mulai menunjukkan sifat aslinya masing-masing. Yang mana para oportunis, diantaranya Lieutenant Hans, Reiser, serta Irina, memutuskan untuk pergi dari tempat itu demi bisa menghindari peperangan dan menyelamatkan hidup mereka. Sementara para idealis, yaitu Rollo serta Kapten Maas, memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Jerman lainnya, guna mengikuti pertempuran selanjutnya sampai mereka gugur. Hingga dalam perjalanannya itu, mereka bertemu dengan barisan tentara Wehrmacht ke-6, termasuk perwira Jerman, yaitu General Walter Heitz, yang sedang berjalan dalam barisan dengan tangan terangkat, yang menandakan bahwa pasukan Jerman kala itu sudah dinyatakan kalah dan memutuskan menyerah di pertempuran Stalingrad. Die Hauptkampflinie. Das ist die Reden Sie keinen Unsinn, Mann, stehen Sie auf. Sementara itu di tempat lain, terlihat Reiser dan Lieutenant Witzlein sedang dibantu oleh Irina untuk menangani tentara Wehrmacht. Mereka bisa keluar dari wilayah Uni Soviet menuju perbatasan. Meskipun dalam perjalanannya itu, mereka berada dalam kondisi kesulitan karena terjebak di medan salju yang sangat tebal. Hingga tiba-tiba dari kejauhan, terdengar lesatan tembakan dari seorang sniper tentara merah Uni Soviet, yang membuat Irina harus tewas karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian Reiser dan Witzlein yang sudah dalam kondisi letih serta putus asa. Akhirnya kisah mereka harus berakhir di tempat itu. Di tanah antah berantah, di tengah salju tebal, serta cuaca ekstrim Uni Soviet, yang akhirnya mereka harus gugur dalam kondisi membeku bersama-sama. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa lebih dari 1 juta korban gugur dalam pertempuran Stalingrad saja, dan hanya 6.000 tentara Jerman yang berhasil kembali ke rumah dengan selamat, serta menjadi saksi hidup. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, tolong komentar di video, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.